Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan materi yang berjudul Motivasi dalam Berwirausaha. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Salsabila Nur Asti dengan NIM akhir 103, yang kedua Zakia Jaines dengan NIM akhir 159, dan yang ketiga Adelia Koirunisa dengan NIM akhir 211. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan di poin pertama tentang motivasi pembakar semangat sukses. Jadi motivasi dalam konteks kewirausahaan itu sendiri dapat diartikan sebagai sebuah dorongan psikologis dalam mengarahkan seseorang pada sebuah tujuan bisnisnya. Kemudian motivasi berwirausaha itu merupakan suatu proses yang dilakukan dari dalam maupun luar diri seorang wirausaha agar memiliki kekuatan dan upaya lebih tinggi untuk mewujudkan tujuan mereka pada usaha yang sedang digeluti. Kemudian motivasi bisa juga meningkatkan rasa percaya diri seseorang ketika memulai berkecimpung di dunia wirausaha. Rasa percaya pada diri sendiri yang muncul dalam diri seorang wirausaha juga bisa membuat dia dengan mudah mencari tahu apa saja peluang bisnis yang ada dan juga bagaimana untuk memulainya. Dan rasa ingin tahu itu kemudian menjadi peluang bagi calon wirausahawan untuk membuka bisnis baru dan membuka jalan untuk mencapai kesuksesan. Motivasi berwirausaha juga sangat diperlukan oleh seorang wirausaha. Karena apa? Karena itu dapat mengarahkan untuk bisa mencapai kesuksesan. Dan pada umumnya, pebisnis yang memiliki motivasi bisnis biasanya dimulai dari kebiasaan sehingga akan membentuk disiplin diri. Beberapa motivasi bisnis yang bisa membakar semangat untuk mencapai kesuksesan antara lain: yang pertama, bangun visi dan misi bisnis Anda. Dalam membangun sebuah bisnis, pasti mempunyai visi dan misi bisnis. Tentunya, kembangkanlah visi dan misi bisnis Anda. Jika visi dan misi bisnis Anda memiliki nilai yang lebih dari mencari keuntungan dan kesuksesan, maka potensi bisnis Anda akan berkembang lebih besar dan lebih maju. Yang kedua, komunikasi dan interaksi. Motivasi bisnis yang dapat Anda lakukan yaitu menjalin komunikasi dan interaksi dengan rekan bisnis lainnya. Hal ini dapat membantu Anda untuk membuat koneksi yang sangat penting untuk bisnis Anda. Yang ketiga, ingat tujuan awal Anda. Dalam berbisnis, tentunya Anda pernah merasa down dan semangat sudah mulai luntur. Ketika hal ini terjadi, maka Anda harus mengingat kembali tujuan awal Anda pada saat sebelum memulai bisnis Anda. Dengan begitu, maka akan membantu Anda terus berpegang pada prinsip dan motivasi bisnis Anda. Yang keempat, ikuti rencana awal Anda. Untuk menjadi sukses, pastinya butuh proses yang panjang. Kecepatan dalam membangun bisnis bukanlah faktor yang penting, melainkan Anda bisa membangun bisnis dengan perlahan selama apa yang Anda rencanakan dan Anda lakukan itu benar. Yang kelima, kenali ranah bisnis dan inovasi bisnis. Konsumen akan merasa bosan jika disajikan dengan produk yang itu-itu saja dan tidak ada produk baru. Ketika kondisi bisnis Anda sudah stabil, Anda bisa mencoba mengembangkan produk Anda dengan cara melakukan inovasi baru. Anda bisa berinovasi dengan cara mengikuti tren yang beredar di kalangan masyarakat. Yang keenam, kerja keras. Meraih kesuksesan dalam berbisnis tidak bisa didapatkan secara instan. Anda harus bekerja keras, mengeluarkan seluruh kemampuan tenaga dan seluruh ilmu Anda mengenai bisnis untuk menjalankan usaha. Dengan adanya kerja keras, setidaknya Anda akan lebih mudah untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan Anda hadapi. Yang ketujuh, optimis. Dalam memulai bisnis, tidak jarang kerap terlihat sulit. Terutama untuk Anda yang masih pemula dan sama sekali tidak memiliki pengalaman bisnis. Mungkin di kepala Anda akan terngiang-ngiang pemikiran seperti ini. Bagaimana jika bisnis ini tidak berjalan dengan lancar dan tidak sesuai yang diinginkan? Buanglah pikiran seperti ini jauh-jauh, karena Anda belum mencoba. Tetaplah yakin dengan keputusan yang sudah Anda ambil. Anda harus berpikir positif dengan menanamkan optimis di dalam diri Anda dan juga sebagai salah satu motivasi bisnis. Yang kesembilan, berdoa dan tekun. Dalam merencanakan sesuatu, antara tekun dan berdoa harus berjalan dengan seimbang, termasuk juga dalam hal membuat rencana bisnis. Apabila Anda hanya berserah dengan berdoa saja dan hanya menunggu waktu tanpa melakukan sesuatu,
maka rencana bisnis bisa saja berjalan lambat atau bahkan tidak berkembang sama sekali. Yang ke-10, dukungan keluarga. Dalam membangun bisnis, dukungan keluarga termasuk salah satu motivasi bisnis yang penting. Adanya dukungan keluarga yang positif dapat membuat Anda semakin semangat dan terasa lebih ringan dalam meraih bisnis Anda. Apabila bisnis Anda terdapat kesalahan, maka keluarga Anda akan senantiasa mendukung dan memberi bantuan kepada Anda. Pentingnya motivasi dalam berwirausaha. Motivasi seakan jadi kunci penyemangat dan bisa mengubah pola pikir, membuat manusia melakukan tindakan maju yang berpotensi membuahkan hasil yang baik. Motivasi memiliki beberapa fungsi dalam wirausaha, antara lain, yang pertama, motivasi bisa mendorong munculnya perbuatan dan usaha baru dalam berbisnis. Yang kedua, motivasi bisa mengarahkan pebisnis untuk fokus melakukan sesuatu yang akan membantu mereka mencapai tujuan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi berwirausaha. Yang pertama, faktor internal, memiliki 5 poin. Keinginan memulai hal baru, manusia selalu memiliki keinginan terpendam dalam diri mereka. Pada satu waktu tertentu, manusia biasanya memiliki keinginan untuk membuat inovasi baru termasuk dalam segi berbisnis. Poin kedua, bertekad mandiri. Tidak hanya 1-2 orang yang ingin mendapatkan uang berkat hasil bisnis mereka sendiri, bukan bekerja pada orang lain kemudian mendapatkan gaji bulanan. Poin ketiga, menggapai mimpi. Setiap manusia pasti punya mimpi. Mimpi menjadi wirausahawan sukses bisa jadi salah satunya. Mimpi tersebut menjadi motivasi paling kuat yang membuat seseorang bangkit dan berusaha agar sukses menjadi pebisnis. Poin keempat, kualitas diri diakui orang lain. Pujian dan pengakuan orang lain terhadap diri kita bisa menjadi motivasi besar agar Anda terus berjuang ketika sedang merintis bisnis. Poin kelima, latar belakang pendidikan. Orang yang telah mengenyam pendidikan memiliki banyak ilmu yang bisa dipraktikkan di dunia kerja. Oleh karena itu, latar belakang pendidikan yang kuat juga memotivasi orang untuk berwirausaha. Yang kedua, faktor eksternal. Memiliki 3 poin. Poin pertama, dukungan pemerintah. Pemerintah berperan besar dalam memberikan motivasi bagi seorang wirausahawan, apalagi jika mereka berikan dukungan berupa kebijakan atau bantuan lain seperti fasilitas, apalagi untuk bisnis startup dan UMKM. Poin kedua, terpenuhinya faktor produksi. Jika faktor-faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, teknologi, dan bahan baku telah tersedia, maka seseorang akan sangat mudah terinovasi untuk menjadi pebisnis. Adanya faktor tersebut akan membuat pebisnis berjalan efisien. Poin ketiga, membludaknya permintaan konsumen. Jika permintaan akan produk tinggi, ada kemungkinan penjualan dan keuntungan yang tinggi. Faktor permintaan pada akhirnya mendorong orang untuk berwirausaha. Materi yang B, kemampuan kerja dan motivasi. Kemampuan kerja itu sendiri merupakan kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan dalam organisasi sangat diperlukan, terutama untuk menjawab tuntutan organisasi, di mana adanya perubahan yang sangat cepat, perkembangan masalah yang semakin kompleks dan dinamis, serta ketidakpastian masa depan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Dan seperti yang telah dijelaskan di atas tadi, bahwa motivasi itu merupakan sebuah dorongan psikologis dalam mengarahkan seseorang pada sebuah tujuan bisnisnya. Dapat dikatakan bahwa kemampuan kerja dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan, karena pada dasarnya, kinerja karyawan dipengaruhi oleh 2 faktor penting, yaitu kemampuan kerja dan motivasi. Materi yang C, kaitan antara kepuasan kerja dan motivasi. Kepuasan kerja ini merupakan aspek penting bagi seorang karyawan di dalam organisasi, karena dengan adanya kepuasan kerja pada diri seorang karyawan dalam bekerja akan memacu motivasinya dalam setiap kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja adalah komunikasi dan rekan kerja, promosi, keamanan kerja, gaji, perusahaan, dan manajemen pengawasan. Faktor-faktor intrinsik pekerjaan,
kondisi kerja, dan aspek sosial dalam pekerjaan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah promosi, gaji, pekerjaan itu sendiri, supervisi, teman kerja, keamanan kerja, kondisi kerja, administrasi atau kebijakan, komunikasi, tanggung jawab, dan kesempatan untuk berkembang. Selanjutnya, teori-teori motivasi. Yang pertama, teori motivasi Abraham Maslow. Hierarki kebutuhan manusia. Teori motivasi yang dikemukakan Abraham Maslow bernama teori hierarki kebutuhan manusia menjadi teori pertama dibuat dan yang paling terkenal, serta yang menjadi dasar dari terbentuknya teori-teori motivasi lain. Teori ini berisi mengenai kebutuhan yang menjadi alasan utama yang membuat manusia termotivasi untuk melakukan sesuatu. Teori hierarki kebutuhan manusia memiliki 5 tingkatan pada tingkatan piramida, di mana urutan kebutuhan yang terbawah menjadi urutan pertama, alias prioritas yang harus diselesaikan dan dipenuhi terlebih dahulu. 5 tingkatan piramida pada teori hierarki kebutuhan manusia yang pertama, physiological needs, yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang, seperti makan, minum, dan tempat tinggal. Yang kedua, safety and security needs, yaitu kebutuhan akan keamanan dari ancaman, yaitu merasa aman dari ancaman kecelakaan dan keselamatan dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga, affiliation or acceptance needs, adalah kebutuhan sosial, teman, dicintai, serta diterima dalam pergaulan kelompok dan lingkungannya. Yang keempat, esteem or status needs, adalah kebutuhan akan penghargaan diri, pengakuan, serta penghargaan prestis dari masyarakat dan lingkungannya. Yang kelima, self-actualization, adalah kebutuhan akan aktualisasi diri dengan menggunakan kecakapan, kemampuan, keterampilan, dan potensi optimal untuk mencapai prestasi kerja yang sangat memuaskan atau luar biasa yang sulit dicapai orang lain. Teori yang kedua adalah teori motivasi Douglas MacGregor, X dan Y. Teori ini dikenal sebagai teori yang digunakan untuk membagi mengenai pandangan sifat alami yang dimiliki manusia. Pandangan tersebut dibagi menjadi 2. Hal itulah yang menyebabkan penamaan X dan Y pada teori ini. Arti dari X dan Y pada teori ini adalah untuk X bermakna teori yang memiliki relasi dengan opini pengelolaan tradisional, sedangkan untuk teori Y memiliki makna yang berelasi dengan teori pengelolaan yang didasarkan pada penelitian perilaku secara umum. Teori Y biasanya digunakan untuk mengelola perilaku manusia di zaman modern dalam dunia kerja. Untuk teori X memiliki banyak sisi buruk dalam segi dunia kerja. Contohnya, pekerja yang menggunakan teori ini relatif memiliki kekayaan berupa penolakan pada pekerjaan mereka. Yang kedua, para pekerja harus dikontrol dan apabila pekerja tidak patuh, maka pekerja akan menerima hukuman. Yang ketiga, pemimpin yang menerima teori X cenderung akan membuat struktur dan mengontrol pegawai mereka secara ketat. Berbeda dengan teori X, teori Y diklaim bahwa isinya dinilai lebih membawa pengaruh positif dibandingkan dengan teori X. Isi dari teori Y yang pertama adalah pegawai diperbolehkan bekerja secara alami dan boleh istirahat serta melakukan kegiatan yang sekiranya dapat menghiburnya. Yang kedua, pegawai pada teori Y mengalami proses pembelajaran tentang bagaimana menerima serta mencari tanggung jawab mereka sendiri. Yang ketiga, para pegawai dinilai memiliki suatu kemampuan di mana mereka dapat membuat sebuah keputusan yang bijaksana serta inovatif untuk perusahaan. Yang keempat, manajer yang menganut teori Y cenderung tidak mengikat serta menganggap manusia tidak perlu dikontrol secara berlebihan. Justru manajer akan bersedia untuk membantu para karyawan mereka untuk lebih dewasa dan membiarkan karyawannya berkembang. Teori motivasi yang ketiga yaitu teori motivasi McClelland tentang kebutuhan. Seseorang dapat meraih motivasi menggunakan 3 hal, yaitu motivasi untuk mencapai prestasi, untuk memiliki koneksi, dan untuk memiliki kekuasaan. Ketiga motivasi ini tentu mustahil untuk dapat diturunkan kepada keturunan kita, tetapi motivasi ini bisa dibangun sendiri. Diyakini bahwa apabila seseorang memiliki motivasi, cenderung akan sangat menyukai tantangan dan menyelesaikan masalah.
Teori yang keempat yaitu teori motivasi Herzberg tentang two-factor motivation theory. Herzberg menyatakan bahwa orang dalam melaksanakan pekerjaan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor-faktor pemeliharaan yang berhubungan dengan hakikat manusia yang ingin memperoleh ketentraman badaniah, misal orang yang lapar akan makan, dan menyangkut kebutuhan psikologis seseorang, yaitu perasaan sempurna dalam melakukan pekerjaan, misalnya seseorang yang bekerja membutuhkan ruangan yang nyaman. Yang kelima, teori motivasi Edwin Locke. Teori ini dikembangkan guna meningkatkan motivasi untuk tempat kerja yang modern. Edwin Locke menjelaskan, untuk meningkatkan motivasi pada karyawan, hendaklah menciptakan hubungan antara tujuan, produktivitas, dan engagement yang dimiliki oleh anggota dari kelompok kerja tersebut. Terdapat 5 prinsip yang bisa diterapkan guna tercapainya kesuksesan dari kelompok kerja. Kelima prinsip itu adalah kejelasan, tantangan, komitmen, timbal balik, dan melengkapi tugas. Sekian penjelasan dari kami kelompok 8 terkait motivasi dalam berwirausaha. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.